Selamat siang Cik Anita, perkenalkan nama saya Nilam Haitika 2442010 dari kelas 4 AKMB. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan yang saya buat. Saya ambil adalah konsultan pajak yang saya beri nama konsultan pajak Nilam. Perusahaan ini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang konsultan perpajakan. Perusahaan ini membantu wajib pajak dalam perencanaan pajak, pelaporan SPT, konsultan perpajakan, dan sebagai layanan terkait tentang pajak. Pendapatan usaha ini diperoleh oleh jasa yang diberikan kepada klien. Tujuan utama usaha ini membantu klien memenuhi kewajiban perpajakan secara efektif, tepat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada akuntansi yang digunakan dalam penyusunan pelaporan keuangan konsultan pajak Nilam adalah periode bulanan. Transaksi yang terjadi selama tanggal 1 April hingga 30 April 2024 dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan untuk mengetahui kinerja dan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Daftar transaksi merupakan catatan seluruh kegiatan keuangan yang terjadi selama periode April dari tanggal 1 hingga tanggal 30 April 2024. Transaksi yang dicatat meliputi modal, pendapatan jasa, membayar utang piutang, membayar beban, pengambilan pribadi, dan lain-lain. Seluruh transaksi tersebut menjadi dasar dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya masuk ke transaksi konsultan pajak Nilam. Sebelumnya di sini saya izin membaca soal ya, karena saya tidak hafal soalnya. Dan di sini transaksi saya kurang lebih ada 20, tetapi di sini saya akan membacakan 10 saja sebagai contoh. Di tanggal 1 April transaksinya, Nilam menyetor modal awal berupa kas. Di sini kasnya masuk ke debit. Setelah itu piutang usaha sebesar 9.200.000 juga masuk ke debit. Selanjutnya ada perlengkapan 3.600.000 dimasuk juga ke debit, dan terakhir ada peralatan sebesar 13.500.000. Dan di kreditnya ialah modal. Selanjutnya ada di tanggal 4 itu Nilam menerima uang muka dari klien untuk jasa konsultasi pajak yang dilakukan pada bulan Mei sebesar 4.800.000. Nah, di sini itu karena kita mendapatkan duit, jadi duit kita tuh di jurnal kita masukin ke kas, dan pendapatan jasa kita masuk ke kredit. Selanjutnya ada di tanggal 5 tuh Nilam membeli tambahan perlengkapan kantor secara kredit dari toko Educate Office sebesar 7.800.000. Nah, di sini jurnalnya yang kita pakai adalah karena peralatan kita bertambah, jadi bertambahnya di posisi debit, dan kreditnya adalah utang usaha kita. Selanjutnya nomor 10, maksudnya tanggal 10 membayar sebagian utang kepada toko Educate Office sebesar 4.200.000. Nah, karena kita membayar utang, jadi utang kita kan udah terbayar tuh setengah, jadi masuknya di jurnal di debit. Dan karena kita membayar utang, jadi keluar uang kas, jadi uang kasnya berada di posisi kredit. Selanjutnya ada di tanggal 12 itu memberikan jasa konsultan pajak secara kredit. Nah, di sini perusahaan saya memberikan jasa saya tetapi secara kredit, yaitu masuknya ke jurnalnya itu di debitnya itu piutang usaha, yang dimana piutang itu artinya klien masih mengutang kepada kita, dan di kreditnya itu pendapatan jasa. Next ada di tanggal 14. Di tanggal 14 ini membayar gaji karyawan selama 2 minggu sebesar 2,2 juta. Nah, di sini karena kita membayar gaji karyawan, jadi beban gajinya di debit, uang kita keluar jadi di kredit. Jadi jurnalnya beban gaji pada kas. Selanjutnya tanggal 18 membeli perlengkapan kantor secara tunai. Nah, jadi di sini debitnya ada perlengkapan kantor,
Dan kreditnya ada cash, uang kita keluar secara tunai sebesar 1.250.000. Selanjutnya tanggal 22, menerima kas dari klien sebagai pelunasan piutang sebesar 7.200.000. Karena tadi piutang kita dibayar, jadi kas kita di debit dan piutang kita di kredit. Selanjutnya nomor 30 tanggal 30, Nila mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya sebesar 2.700.000, yaitu jurnalnya pref pada kas. Pref itu yang artinya mengambil uang untuk keperluan pribadi. Selanjutnya ada buku besar. Nah, tujuan buku besar ini adalah agar setiap transaksi dengan akun yang berkaitan atau akun yang sama gitu, contohnya itu seperti kas, utang, piutang, modal, itu tuh dapat berkumpul menjadi satu, dan saldo akhirnya itu bisa kita gunakan sebagai dasar penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Dan inilah contoh buku besar yang saya buat. Sudah saya sesuaikan sesuai nama akun masing-masing. Saya ngambil saldo-saldo ini berasal dari jurnal. Yang debit saya masukin ke akun-akun yang debit, dan yang kredit saya masukin ke akun yang kredit sesuai nama akun di jurnalnya. Neraca saldo sebelum penyesuaian ini adalah daftar saldo akun yang sudah dikelompokkan dari buku besar. Kegunaannya untuk meriksa keseimbangan saldo debit dan kredit untuk dilakukan penyesuaian. Dan cara membuatnya sangat amat gampang. Dari buku besar ini, balance akhirnya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Kita urutkan dulu akunnya sesuai dengan nomor akun, mulai dari 100, 200 hingga 400 sampai 500, tergantung kita memakai akun apa saja. Setelah itu, saldo di akhir buku besar setiap akun ikut juga ke neraca saldo sebelum penyesuaian ini. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Ini ada jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbarui saldo akun agar sesuai dengan yang sebenarnya. Penyesuaian ini dilakukan pada akun-akun tertentu seperti aset, beban bayar di muka, pendapatan dibayar di muka. Di sini jurnal penyesuaian saya ada 4. Yang pertama itu ada beban sewa, yang kedua ada beban asuransi, ketiga ada beban iklan, dan yang terakhir ada beban penyusutan peralatan kantor. Next, selanjutnya ini ada neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan daftar saldo akun yang sudah diperbarui melalui jurnal penyesuaian di akhir periode ini. Laporan ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan memastikan saldo debit kreditnya seimbang. Dan saya membuatnya dengan cara menambahkan akun dan saldo-saldo yang berada dari jurnal penyesuaian dan dimasukin kepada neraca saldo setelah penyesuaian. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan hasil usaha perusahaan selama satu periode. Ini menyajikan pendapatan dan beban untuk mengetahui laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, saya membuatnya dengan cara, dan saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat laporan laba rugi ini. Oke, saya izin melihat tabel saya ya. Nah, di sini ada pendapatan. Pendapatan ini saya dapat dari neraca saldo setelah penyesuaian sebesar 34.200.000. Setelah itu akan kita kurangin dengan beban-beban operasional. Beban operasional ini terdiri dari beban listrik, telepon, sewa, asuransi, iklan, dan penyusutan peralatan. Itu semua ditambah
baru hasilnya tuh 3.750.000. Dan ada juga beban admin, yaitu berupa beban gaji sebesar 4.400.000. Lalu kita mendapatkanlah laba bersihnya. Laba bersihnya itu dari yang tadi pendapatan dikurangi beban operasional dan beban gaji. Di sini saya mendapatkan laba bersih 26.050.000. Next ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam satu periode. Perubahan modal ini dipengaruhi oleh setoran modal, laba rugi, dan price. Nah, cara saya membuat laporan perubahan modal ini dengan cara yang pertama tuh ada modal nilam pada 1 April 2024 sebesar 58.300.000 ditambah laba bersih bulan April yang tadi kita cari sebesar 26.050.000 dan dikurangi oleh price sebesar 2.700.000 dan modal nilam April 2024 sebesar 81.650.000. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi. Laporan ini menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Dan bagaimana saya membuat neraca? Di sini saya sudah mengelompokkan kelompok akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Pertama ada akun aset yang berupa kas, piutang, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, peralatan salon, dan akumulasi penyusutan. Ini semua tuh ditambah. Kalau ditanya ini dari mana sih asalnya? Saya mengambil dari laporan setelah penyesuaian. Habis itu di sini kewajiban saya terdiri dari utang usaha dan ekuitas ditambah dan hasilnya aset sama total kewajiban dan ekuitas tuh harus sama. Di sini total saya sudah balance yaitu 90.050.000. Jurnal penutupan merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun pendapatan, beban, dan pref kepada akun modal. Tujuannya agar akun nominal memiliki saldo nol dan siap digunakan pada periode berikutnya. Nah, di sini ada jurnal penutupan saya. Saya buat pada tanggal 30 April. Yang pertama ada pendapatan pada modal sebesar 34.200.000. Selanjutnya ada modal pada beban listrik, beban telepon, beban sewa, beban asuransi, beban iklan, beban penyusutan peralatan kantor, dan beban gaji sebesar 8.150.000. Dan yang terakhir ada modal pada praf sebesar 2.700.000. Neraca saldo setelah penutupan ini merupakan daftar saldo akun permanen setelah jurnal penutupan dilakukan. Laporan ini digunakan memastikan untuk saldo debit dan kredit seimbang serta menjadi dasar pencatatan di periode berikutnya. Dan ini dia neraca saldo setelah penutupan saya. Di sini ada akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan, utang usaha, modal, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, serta pendapatan dibayar di muka. Dan hasilnya sudah balance. Selanjutnya ada refleksi singkat bagian mana yang paling sulit dalam tugas ini. Menurut saya kesulitan di bagian jurnal penyesuaian karena saya udah agak lupa gimana cara jurnal penyesuaian tersebut. Dan karena saya lupa, jadi saya ada juga buka-buka di ebook bagaimana caranya, atau saya mereview kembali di semester 1 tuh gimana cara jurnal penyesuaian tersebut. Setelah itu tulis tangan juga termasuk kesulitan karena kita yang udah jarang nulis dan sekarang mendapat tulisan yang sangat amat banyak. Jadi membuat saya banyak kesalahan dan sering untuk menipek.
Sekian dari saya, terima kasih.